Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahlil majdi wal wafa. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, para shaimin, para shaimat, keluarga besar PPME Al-Ikhlas Amsterdam, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kemarin 10 perkara yang menyebabkan matinya hati. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Yang kelima adalah idda'aitum hubbal jannati fala tatrubuha. Idda'aitum hubbal jannati fala tatrubuha. Yang kelima, kata Hasan Al-Basri, yang menyebabkan matinya hati sehingga doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua ngaku rindu surga, ingin surga, ingin selamat di surga, ingin dapat di surga, tapi tidak mau mencarinya. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu sekalian ingin masuk surga apa tidak? Mau. Rindu surga apa tidak? Pasti jawabannya ingin masuk surga, tetapi tidak mau mencari surga. Maksudnya apa? Ngakunya ingin masuk surga, tapi ketika ditunjukkan amalan-amalan, ketika ditunjukkan jalan menuju surga, tidak ditempuh. Ini penyebab matinya hati. Tidak sesuai antara yang diinginkan dengan yang dikerjakan. Ngerti kepada Allah tapi tidak tahu bagaimana cara bertuhan kepada Allah. Membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Idda'aitum hubbar rasul falam tattabi'u sunanahu wa atharahu. Ngaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah mau mengerjakan sunnahnya, ajarannya, jejaknya, uswahnya. Ngaku memusuhi setan tetapi wawalaitumu idda'aitum adawata iblis wawalaitumu. Yang kelima, memproklamirkan diri kalau cinta surga, ingin surga, rindu surga, tapi tidak mau mengerjakan amalan yang akan mengantarkan ke surga. Jadi berarti penyebabnya secara umum tidak cocok antara yang diinginkan dengan yang dikerjakan. Inginnya A tapi yang dilakukan B. Ingin jadi orang selamat tapi tidak mau melakukan jalan menuju keselamatan. Makanya yang ke-6 itu hampir sama dengan ini. Idda'aitum khaufan nar falam tantahu 'anid dzunub. Yang ke-6, kamu semua ngaku takut ke neraka tapi tidak mau berhenti berbuat dosa. Ngakunya ingin ke surga tapi tidak mau melakukan perbuatan yang mengantarkan ke surga. Diajak ke masjid malas. Kalau diajak kajian masih sibuk. Diajak tarawih karena lebih dari jam 12 takut tidak dapat kendaraan. Kalau memang penyebabnya tidak takut tidak dapat kendaraan, dia tarawih di rumahnya. Di sini takut tidak dapat kendaraan, pulang nyampe ke rumah setelah berbuka di rumah langsung tidur. Sudah tahu kalau ini hal-hal yang menyebabkan kita dosa, yang menyebabkan kita maksiat, kita tidak berhenti darinya. Inginnya surga, tidak mau mencari, takut neraka, tapi tidak berhenti dari dosa. Lucu manusia itu. Ini penyebab matinya hati.
Yang nomor berapa? Yang nomor 6. Jadi ngakunya takut sama neraka tapi tidak mau berhenti berbuat dosa. Berarti kesimpulannya sama dengan yang awal-awal tadi, tidak sesuainya antara yang diinginkan dengan yang dikerjakan. Sekarang nomor berapa? Ketujuh. Apa yang ketujuh? Dafantumul amwata falam ta'tabiru biha. Dafantumul amwata falam ta'tabiru bihim. Kamu semua sering mengantarkan orang mati ke kuburan, ikut mengebumikan orang mati. Falam ta'tabiru bihim, tapi kamu tidak mau mengambil ibarat. Apa maksudnya ngambil ibarat? Ngambil pelajaran. Tuh, ini udah mati, tokonya ditinggal, mobilnya ditinggal, kalau di kampung sawahnya ditinggal, sapinya ditinggal, istrinya yang cantik diganti orang. Jadi intinya apa? Mengambil ibarat itu buat pelajaran pada diri sendiri. Kalau kita juga akan mengalami nasib yang sama. Kita mengalami nasib yang sama dengan orang itu. Subhanallah, para salafun salih, sebagai upaya biar banyak ingat mati, diriwayatkan sampai Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu membuat kuburan di rumahnya. Sufyan Ats-Tsauri itu di kamarnya buat kuburan, menggali kuburan. Ketika mulai terasa malas untuk ibadah, ketika mulai jauh dengan Allah, ya kalau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu disebut malas ibadah, kurang banyak amalia sunnahnya. Kalau kita mah kalau disebut malas ditinggal semuanya. Itu hanya malas dalam artian kurang semangat mengerjakan yang sunnah-sunnah. Langsung Sufyan Ats-Tsauri itu masuk ke dalam kuburan, dia ngambil kain kafan. Kain kafan biasanya dari kain apa? Kain putih, kain laun. Jadi dia kemudian bilang sama dirinya sendiri, wahai Sufyan, ingatlah Sufyan, kamu akan mati. Ketika engkau mati, nanti engkau akan dikubur di sini. Apa persiapan yang sudah engkau siapkan? Apa bekal yang akan engkau bawa pada kehidupan setelah kematianmu? Jadi itu diingatkan pada dirinya sendiri, diingatkan. Begitu bangkit, semangat lagi ibadah kepada Allah. Kita kadang-kadang ketika di kuburan ingat sebentar, pulang kembali lagi, umatnya kembali lagi. Kadang-kadang bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan latihan, Ramadan yang seharusnya menjadi bulan menempa diri untuk kita menghadapi 11 bulan kemudian, ternyata hanya menjadi kesalehan instan, temporal, sesaat. Begitu bulan Ramadan dipacu kesalehan, setelah masuk bulan Syawal kembali lagi kepada semula. Kalau di Indonesia sudah mulai ramai masuk bulan Ramadan, spanduk di mana-mana, selamat menjalankan ibadah puasa. Hargailah orang yang berpuasa. Tempat-tempat maksiat ditutup, warung-warung ditutup. Tapi kesalehannya seperti kesalehan instan. Pada waktu itu jadi soleh dadakan. Setelah bulan Ramadan kembali lagi. Berarti bulan Ramadan belum mampu menempatnya untuk menjadi lebih baik setelah keluar dari pendidikan dan tarbiyah Ramadan. Sering mengebumikan orang mati tapi tidak mau mengambil ibadah. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 8. Araftum annal mauta haqqun falam tasta'iddu lahu.
Kamu semua tahu bahwa kematian itu pasti terjadi. Kematian akan menjemputmu, kematian akan mendatangimu. Falam tasta'iddu lahu, kamu tidak pernah mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Kita tahu tidak ada yang luput dari kematian. Kemanapun kita pergi pasti kita akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, kematian yang kau semua lari darinya, dia akan tetap menjemputmu, mendatangimu. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada alimul ghaib wasyahadah, kepada alam ghaib dan penyaksian yang pada saat itu akan ditampakkan semua apa-apa yang pernah kita amalkan. Jadi contoh sederhananya, tiap hari ini ada kameranya Gusti Allah di setiap sudut, setiap pojok. Apa yang kita lakukan itu direkam dan kelak tinggal ditunjukkan. Ini loh kameramu, ini loh yang kamu lakukan, ini yang kamu sembunyikan dari orang lain, ditunjukkan. Kamu semua tahu, kata Hasan Al-Basri, bahwa kematian akan menjemputmu. Kamu semua tahu kalau kamu akan mati, tapi kamu tidak pernah mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Ini bukti kalau hati kita mati. Siapa orang yang tidak sadar kalau dirinya akan mati? Tapi kita lalai kalau kita akan mati. Di sinilah kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu Bapak Ibu sekalian untuk apa? Agar kita memperbanyak mengingat mati. Jadi Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha, maka sekarang datanglah ke kuburan, ziarahlah ke kubur. Fa innaha tudzakirukum umural akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita akan akhirat. Kita disuruh banyak ingat mati. Nabi ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, siapakah orang yang paling baik? Siapakah orang yang paling hebat? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling hebat, orang yang paling banyak ingat mati. Kalau banyak ingat mati, maka dia akan banyak mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akthiru min dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah kalian semua mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Ayo, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, al-maut, 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 kematian. Kematian yang akan menghilangkan kenikmatan. Kita harus tahu kematian itu tidak pernah kita ketahui kapan datang. Kita harus menyadari kalau semua orang hidup pasti mati. Kematian adalah risiko kehidupan. Jangan mau hidup kalau tidak mau mati. Barang siapa yang siap hidup berarti harus siap mati. Semua yakin kalau kematian itu akan datang, tapi tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka semua bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah dan sedikit pun kalian tidak diberi pengetahuan di dalamnya. Jadi kita semua tidak tahu kapan kita akan memenuhi panggilan Allah. Kalau istilahnya orang Jawa itu, orang Indonesia, malaikat mencabut ruh kita
itu tidak seperti orang panen padi, tapi seperti orang ngambil jagung. Paham Bapak Ibu sekalian? Apa maksudnya? Kalau orang panen padi pasti nunggu tuanya, kalau belum tua tidak mungkin dipanen. Apa ada orang panen padi sebelum tua? Tidak ada. Orang panen padi pasti nunggu tua. Tapi kalau orang ngambil jagung belum tentu nunggu tuanya, tergantung tujuannya. Ibu mau kemana? Mau ke sawah. Ngapain? Ngambil jagung. Buat apa? Dibakar, direbus. Yang tua apa yang muda? Yang tua apa yang muda? Yang muda diambil duluan, yang tua dibiarin sampai kering. Ibu mau kemana? Ke sawah. Ngapain? Ngambil jagung. Buat apa? Bikin beras. Yang tua apa yang muda? Yang tua. Tapi kita sama-sama tidak tahu. Nanti malaikat maut datang ke Amsterdam ini, jagung itu gilirannya dibakar apa dibikin beras? Dibakar apa buat beras? Dibakar katanya yang muda, biar yang tua mati duluan. Tapi malaikat kan malah bisa dikompromi. Kalau memang udah bagiannya, udah waktunya, tidak ada yang tahu. Tidak ada orang tahu. Kematian itu rahasia Allah. Jangan pernah kita merasa hidup kita masih panjang. Jangan pernah kita merasa demikian. Kita harus selalu siap untuk menghadapi kematian. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan kematian datang. Semuanya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu. Kita tahu kalau kita pasti akan mati, tapi kapan? Itu sama-sama tidak tahu. Apa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, tidak apa-apa. Atau saya belakangan, Bapak Ibu mendahului, monggo. Tapi kapanpun kematian itu datang, tidak ada masalah bagi siapa? Bagi orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Ada saudara kita yang ketika masih bersama dengan kita seger, waras, gak ada tanda-tanda dia mati, tahu-taunya besoknya sudah tidak ada. Betul? Ditanya sama istrinya, karena tidak tahu mati mendadak. Tadi malam masih hidup, kata istrinya. Tetangganya sih tanya, apanya yang hidup gitu. Malamnya masih hidup, siangnya sudah mati. Itu banyak terjadi seperti itu. Saya tuh pernah pengajian, Bu, di depan saya ada orang seger, waras, besar, untuk duduk sehat. Tahu-tahu merunduk, diangkat mati. Itu pernah terjadi. Makanya saya sering pesan sama jamaah, tolong kaji dengan saya, jangan menunduk, khawatir ikut mati nanti. Karena kurang percaya saya dengan orang menunduk ini. Apalagi buka puasanya agak sore menjelang malam. Alasannya Mas Jamal pasti kurang tidur. Nunduk itu bukan khusyuk, tapi ternyata ngiler gitu. Ngantuk. Jadi sama-sama tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Makanya kalau kita tidur, itu bisa jadi tidurnya kebablasan. Begitu bangun kita berdoa, doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami dimatikan oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu kematian itu kapan. Bukan ngantri, bukan giliran, hanya menunggu bagian. Bukan ngantri, bukan giliran, hanyalah menunggu bagian. Bila telah datang ajal, semuanya ke kuburan. Bila telah datang ajal, semuanya ke kuburan. Bersama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini bukan urusan antrian, tapi semua menunggu kapan bagiannya akan datang. Kita yakin kalau kita akan mati, tapi persoalan
kecuali sedini mungkin kita memperbanyak mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Apa bekal kehidupan sesudah mati? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wahai kalian semua, carilah bekal, dan sebaik-baik bekal tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bilang, Bu, ada orang punya istri 4. Istri yang pertama hanya menemaninya sampai ketika dia sakit. Ketika dia sakit, dia udah ditinggalkan. Istri yang kedua menemaninya sampai dia mati. Ketika dia mati, dipanggil-panggil, sudah tidak ada yang datang. Istri yang ketiga menemaninya sampai ke pinggir kuburan. Setelah itu dia ditinggalkan sendirian. Hanya istri yang keempat itulah yang ikut masuk ke dalam kuburan. Di situ dia menjadi penyenang, di situ dia menjadi penghibur, di situ dia menjadi teman. Tahukah Bapak Ibu sekalian, siapa istri yang pertama? Istri yang pertama adalah harta benda. Kekayaan yang kita himpun, harta yang kita kumpulkan, bahkan demi mengumpulkan harta sampai kita rela meninggalkan keluarga dan tanah air, betul? Padahal paling pol mengantarkan kita sampai sakit. Ada yang sudah tidak mau lagi kita gunakan ketika kita sudah sakit. Susah-susah beli mobil, harganya mahal, mengumpulkan uang lama, begitu sakit ke rumah sakit diantarkan oleh mobilnya, tapi nyampe rumah sakit mati, pulang mau naik mobil sudah tidak boleh sama anaknya. Jangan pakai ini, pakai ambulans saja, ini nanti cacat dipakai orang mati. Padahal belinya susah-susah, ngumpulinnya susah-susah. Kalau di Indonesia malah sebagian ada yang kredit, begitu lunas mau naik sudah tidak boleh. Rugi manusia itu. Kenapa? Karena itu hanya menemani kita sampai sakit. Yang kedua siapa? Handai tolan, teman-teman. Mungkin ada yang barunya sampai kita mati. Orang yang kita senangi, yang kita banggakan, yang kita fun, jenguk kita untuk menemani sampai mati. Ada yang malah ngantar sampai ke kuburan. Siapa yang ngantar ke kuburan? Istri, anak, keluarga terdekat. Dan tidak ada yang ikut masuk ke dalamnya. Tidak ada yang jadi teman kita di dalamnya. Tidak ada yang menyejukkan, menenangkan kita di dalamnya. Hanya istri yang keempat. Siapakah istri yang keempat? Amal soleh. Hanya amal soleh yang akan menjadi penenang kita, menjadi teman kita, menjadi kawan kita. Makanya kalau kita banyak beramal soleh, tidak usah khawatir. Kita mati, istri di belakang ada yang ganti. Kita di sana juga dapat istri. Karena amal soleh akan berubah menjadi perempuan yang cantik, yang menyenangkan, menemani kita di dalam kubur. Allahumma. Ibu-ibu tidak usah takut mati duluan suami diambil orang. Tidak usah khawatir. Amal soleh yang kita lakukan akan menjadi teman kita, barengi kita di alam kubur, sehingga kita tidak akan pernah kesepian. Dari situ perbanyaklah amal soleh. Cinta kepada anak, cinta kepada istri adalah sesuatu yang wajar. Itu memang teknik manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin al-ayat. Tetapi cinta itu harus dibungkus dalam koridor amal soleh, karena hanya amal soleh yang akan menjadi teman kita, kawan kita, penyejuk kita, pendamai kita ketika kita ada di alam kubur. Ini yang keberapa Ibu? Yang ke-8 dari 10 perkara yang menyebabkan matinya hati. Kamu tahu bahwa kematian akan menjemputmu, tapi kamu tidak pernah mencari bekal untuk kehidupan sesudah mati. Nomor 9 dan nomor 10 kita lanjutkan setelah berbuka puasa. Qadarallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.